Irawati Murid, kelahiran 31 Oktober tahun 1969, adalah seorang pemain tenis Indonesia. Ia pertama kali bermain di tenis pada tahun 1986. Irawati Murid dilahirkan di Manado dan merupakan salah satu dari trio murid bersaudara selain Solihati dan Lamsriati. Sering bermain ganda putri berpasangan dengan Vivi Rogi dan berpartisipasi di ajang Asian Games 1990 di cabang tenis dan Asian Games 1994 di cabang soft tennis dan kembali ke cabang tenis pada Asian Games 1998. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh Irawati Murid pada Asian Games 1990, 1 perak dan 1 perunggu. Asian Games 1998, 1 perunggu. SEA Games 1991, 2 emas dan 1 perak. SEA Games 1997, 1 emas dan 1 perunggu. Asian University Games 1994, 4 emas. Dan pencapaian peringkat tertinggi, peringkat 328 pada tanggal 13 April tahun 1992. Pemirsa dari venue tenis Jakabaring Sport City, Palembang, ikuti dialog bukan basa-basi bersama Irawati Murid. Saudara, salam jumpa bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi. Kalau kita cermati cabang olahraga tenis di Indonesia, khususnya tenis lapangan, dari dulu hingga sekarang prestasinya tentunya ada yang bisa dibanggakan untuk level nasional dan internasional. Tapi di era sekarang dibutuhkan pembibitan atlet dengan sentuhan-sentuhan orang-orang yang berpengalaman di zaman mencapai prestasi puncak itu. Dan untuk itu kami mengajak Anda dalam Bukan Basa-Basi ini ngobrol, berbincang-bincang dengan salah seorang mantan atlet nasional dan internasional dari Indonesia yang dulu kiprahnya oke punya, membawa nama Indonesia waktu itu, dan kita kenalkan Irawati Murid. Kita jumpai beliau. Halo Bu Ira. Halo. Apa kabar Bu? Sehat ya? Sehat. Iya. Jadi saya mengenalkannya betul tadi ya? Betul. Berarti kita ini tahun-tahun 80-an kalau dulu media massa itu selalu muncul nama Irawati Murid, Yayu Basuki, kemudian Susana ya. Susana itu memang top-top pemain tenis Indonesia yang membanggakan. Kira-kira ada yang bisa diingat waktu itu prestasi yang pernah dicapai dulu? Oke, saya di SEA Games ya, 3 medali emas. Nah, maju aja Bu, sambil santai ya. 3 medali emas, terus peraknya ada 1 ya, perunggunya 2 atau 3 gitu. Kalau Asian Games 1 perak, 2 perunggu. Kalau PON kan beda. Yang saya paling seneng sih ASEAN University, karena saya sambil tenis itu sambil sekolah gitu kan. Nah itu saya nyabet 4 medali emas tuh di ASEAN University Singapura. Wow, tahun berapa tuh? 94 ya, 93, 94. 93, 94, oke. Itu saya masih SMP SMA tuh. SMP dong. Kita seumuran deh kayaknya. Iya. Jadi memang populer. Jadi apalagi yang waktu itu menjadi kebanggaan waktu mencapai? Jadi pada saat tahun-tahun akhir 80-an ke 90-an awal, itu porsi media buat atlet dan artis sama besar. Jadi atlet kayak artis gitu di zaman itu, orang-orang kenal karena nggak cuma artis yang ada di media, tapi atlet. Memang karena media dulu kan memang perhatian olahraga, prestasi gitu ya. Nah, terus apa lagi yang dulu menjadi pengalaman yang sangat-sangat ingat waktu jadi mengesankan samping meraih prestasi? Ya. Kompetisinya seperti apa dulu, pelatihannya seperti apa? Kalau kompetisi sih, kalau pelatnas zaman dulu tuh lebih kita tuh kekeluargaan ya, karena kan kita bukan di hotel dan tidak terpisah. Kita tuh kumpul gitu ya di Gelora Senayan ya, kan ada flat-flatnya. Jadi saling kenal gitu sesama atlet dan saling dukung. Setiap pertandingan kita tuh saling dukung. Misalnya saya pribadi ya, kan ada teman-teman juga yang mungkin dia nggak ekstrovert kayak saya gitu kan. Kalau saya setiap ada atlet lain gitu yang tanding, saya ikut nonton. Termasuk nih waktu SEA Games ya, 91 di Manila, sepak bola dapat emas itu saya nonton langsung. Itu kenalan waktu di Manila. 30 berapa tahun yang lalu tuh. Luar biasa. Saya aja lupa tahunnya, tapi setidaknya Indonesia pernah mencatatnya luar biasa. Terakhir emas, setelah itu baru ini.
Jadi setelah 30 tahun yang lalu ya. 32 tahun. 32 tahun yang ya. lalu, oke. Dan Anda menonton pada waktu. Dan saya menonton secara langsung. Ya. Dan saat ini pada saat saya lagi ngikutin SEA Games tahun 2023 di Kamboja. Ya, jadi salah satu saksi hidup nonton Indonesia. Saksi hidup, saya nonton benar-benar saat itu. Oke, nah kalau melihat kiprah yang dulu tahun akhir 80 ya mulanya, dulu dari usia berapa? Saya tahun 88 kalau nggak salah ya, Federation Cup di Australia saya waktu itu. Terus 90 di Atlanta, Amerika, 91 Fed Cup di Nottingham, Inggris. Sekitar segitu ya, tahun-tahun segitu ya. Terus sampai tahun 2000. Jadi saya ada cerita menarik ya. Kalau soal pengurus yang like and dislike dalam era manapun, setiap ganti pengurus itu pasti ganti kebijakan. Jadi kalau terzolimi itu setiap atlet itu punya rasa itu di zamannya masing-masing. Saya nggak pernah jadi golden girl soalnya karena saya bukan pemain nomor 1 kayak Yayu gitu kan yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalau saya ngalamin lah tiba-tiba pemilihan pemain terus saya nggak kepilih padahal saya peringkat sama dia saya menang gitu kan. Lawan pun man to man, head to head maksudnya ya. Saya juga ngalahin dia gitu. Tapi kok dia yang masuk cuman kan kalau kebijakan organisasi gitu kan. Kita kan cuman bisa ya Allah nih orang jolim moga-moga kan gitu kan aku doanya. Juga terpilih kali gitu iya, ya. gitu. Mungkin ini yang terbaik gitu kan. Nah, tadi memang setiap masa itu ada orangnya dan ada apa ya istilah kita ada masanya ya gitu ya. Oke, Anda menjadi kenapa saya sekarang Irawati Murid apa? Irawati Murid Tennis Competition. Foundernya. Pendirinya. Bang adik saya ada yang cowok. Anda pertama kali mengenal tenis usia berapa? Saya terus terang aja pertama kali pegang raket itu umur 10 tahun. Saya udah telat. Iya, siapa yang kenalkan? Papa saya sebenarnya kan memang main tenis karena di Akmil. Papa saya kan angkatan laut ya. Waktu zaman Akmil kan mereka mau nggak mau latihan tenis. Perwira kan dulu waktu itu harus main tenis. Harus main tenis. Nah, kemudian itu tuh jadi saya tuh dulu main bulu tangkis dan atletik renang. Kemudian papa saya itu karena tentara kan sering nonton tinju sama sepak bola. Jadi saya tuh tiap Sabtu Minggu itu nonton tinju dan sepak bola. Cuman papa sudah main tenis buat angkatan laut waktu itu kan. Gitu. Kita tuh waktu itu kan tahu bapak saya kan kalau acara jam 3, jam 12 kita udah di Senayan gitu kan. Jadi saat itu tuh lebih kecepatan lagi gitu loh. Jam 11 kalau nggak salah kita udah sampai di Senayan. Terus papa bilang, "Ira, ini bolanya masih lama." Bola apa tinju lah pokoknya waktu itu. "Ini masih lama nih, jam 4 nih," katanya gitu. Lewatlah kita di Gelora Senayan gitu, di lapangan tenis. Saya dengar suara gemuruh tepuk tangan gitu kan. Terus kata papa saya, "Ini lapangan tenis, Ora. Ayo kita nonton." Masuklah saya gitu kan. Di situ saya ngeliat ada anak kecil final. Waktu itu akhirnya saya tahu itu namanya Luki Teja Mukti dan Yusti Aka. Yang satu ke bapaknya kalau misalnya setiap poin, yang satunya ke yang Rusli, yang pendiri fix ya kan. Terus saya bilang ke papa saya, "Papa, Ira mau main tenis." "Kenapa?" "Ira mau main di sini dan banyak yang tepuk tangan." Gitu kan. Banyak yang tepuk tangan, yang yang semangatin aku dan aku kepengen bikin papa bangga. Gitu waktu itu. Itu asal muasalnya ya. Asal muasalnya dan kemudian papa saya bilang, "Serius, Ra?" Karena saya kan udah main badminton dan saya waktu itu bagus badmintonnya. Terus besoknya saya dibawa ke Pasar Baru buat beli raket tenis. Nah, disitulah awal mulanya. Jadi teman-teman saya udah juara semua itu. Jadi di usia 10 tahun ya dikenalkan ya. 10 tahun. Baik. Telat itu telat. Telat ya, sebutnya telat ya. Karena ini udah jago-jago kan, udah jago 10 tahun. Karena ada kelompok umurnya. Iya, gitu. udah bisa ngatur bola. Saya 10 tahun baru kenal. Baik, nanti kita akan lebih dalam lagi menarik pengalaman Irawati Murid ini tentunya untuk di Bukan Basa-Basi Tim Nasional. Dan kita akan break dulu ya sebentar ya. Setelah yang akan lewat kita bersama kami. Baik, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi dengan mantan atlet nasional Irawati Murid
Sekarang adalah Irawati, murid Irawati murid tenis competition. Tenis competition. Nah, luar biasa foundernya. Oke, kita akan lanjut lagi. Tadi jadi umur 10 tahun walaupun terlambat Anda ternyata beralih dari cabang olahraga bulu tangkis langsung muter haluan ke tenis lapangan. Dan atletik selain bulu tangkis. Okay. Tapi untuk Anda tidak tergoda untuk ikut yang cabang olahraga digemari oleh orang tua, tinju. Kalau masuk di cabang olahraga tinju kan digemari juga kan? Tapi saya tuh dulu ulang tahun mintanya sarung tinju. Nah, nanti jadi sparring partner Elias Pikal nanti kan. Ya waktu itu seumur soalnya. Iya, itu yang fenomenal tuh Elias Pikal gitu zaman itu. Nah, kalau dicermati dengan proses 10 tahun itu, apa yang menjadikan Anda waktu itu semakin meningkat progresnya? Apa yang bisa di-sharingkan ini? Apa tahapan-tahapan yang dilatih seperti apa dulu? Jadi sebenarnya kalau basic ya, atlet itu kan basicnya fisik ya. Fisik juga adalah modal utama. Saya kan pelari, saya atletik. Jadi basicnya saya udah punya fisik yang prima. Atletiknya sprinter atau apa? Saya waktu itu sih menengah? 100 sampai ke menengah ya, sprint sampai ke menengah. Karena gini kan ada yang sprinter tuh speednya kan gitu. Iya, itu kan buat speednya. Ya kalau saya cepat tuh, saya termasuk sprinter, lari dari kenyataan. Ya. Dan dari kenyataan hidup paling cepat. Nah, jadi dari situ terbentuk fisik ya, fisik utamanya. Fisik utama. Terus? Untuk tekniknya pasti saya harus karena saya termasuk telat belajarnya, berarti saya harus berlatih lebih keras dari yang lain. Itu sudah pasti. Porsi ya. Nah, jadi untuk zaman dulu itu memang yang diintenskan adalah dari frekuensi, dari kuantitas, kemudian lebih intensif lah itu ya. Betul. Anda mengejar usia yang tertinggal katanya tadi. Untuk mengejar usia yang harusnya levelnya di mana. Sebenarnya usia 10 tahun tuh standar levelnya di mana sudah? Harusnya udah bisa mengarahkan bola malah, walaupun belum ada power ya. Karena di usia segitu kan biasanya anak belum akil balik gitu. Tapi kalau dia mulai berlatih dari umur 5 tahun, dia udah bisa mukul, udah bisa ngarahin gitu. Udah pinter lah, ngatur strategi dikit-dikit, tipis-tipis. Iya, tipis-tipis ya. Nah, dari step by step Anda tapaki di usia 10 tahun, ini turnamen pertama kali apa yang diikuti? Waktu itu kejuaraan 17-an di komplek. 17-an, tapi itu lucu banget. Jadi kalau anak jenderal ya, itu rata-rata main tenis. Kalau papa saya kan perwira ya, gitu ya, perwira menengah gitu. Terus pesertanya ada 4. Pesertanya 4? Anak jenderal kalau nggak salah ada 2. Terus saya, terus ada satu lagi temen yang biasa-biasa aja gitu. Saya menang sekali nih. Waktu itu kan round robin. Saya menang sekali. Terus masuk final kan. Saya di final yang anak jenderalnya saya menang WO, tapi saya langsung juara 1 kan. Waduh. Jadi saya dapat medali emas gitu, 17-an. Kompleks Angkatan Laut Pangkalan Jati kan. Gitu kan. Saya langsung bangga banget tuh. Saya dikalungin kan. Saya langsung bilang ke papa saya, kan Pangkalan Jati itu dekat Pasar Pondok Labu. Papa, besok kita jual emas ini ya biar dapat duit banyak. Dan medali itu sampai sekarang ada di rumah. Gitu. Kirain itu emas beneran? Saya pikir dulu kalau dapat emas beneran. Iya, ternyata emas itu adalah sebagai simbol ya. Iya, emas sebagai simbol yang terbaik. Yang terbaik, karena emas adalah yang terbaik untuk hidup ini. Nah, Anda sudah menapak itu. Kemudian semakin banyak lagi tahapan, level yang naik lagi dari komplek, usia berapa? Pokoknya saya nggak sampai 2 tahun saya berangkat ke Perth waktu itu. Perth ya, Australia. Jadi saya udah juara di kelompok umur 12 tahun di DKI. Dalam kurun waktu nggak sampai 2 tahun saya berlatih. Cepat ya? Ya itu tadi karena mungkin saya ada bakatnya. Terus saya udah punya modal kan, saya fisiknya udah bagus. Bagus ya. Apa yang dibutuhkan seorang atlet tenis yang mendasar itu apa? Fisik, fisik, pasti sih mental lah. Mental ya. Jadi saya kan mungkin mental juangnya saya udah dari bawaan orok ya. Jadi kompetisinya udah biasa. Jadi kompetisi itu saya berani hadepin, gitu. Udah berani untuk. Saya malah kalau dapat bayi dulu, yang namanya nggak ngerti saya kan, papa kok bayi banyak banget gitu. Lewat dong. Langsung running. Saya nggak mau. Aku maunya harus nunggu si bayi datang. Pokoknya bayi mau datang kapan aja, aku maunya main. Jadi saya dulu nggak seneng menang WO, nggak seneng. Ada bayi, aku nggak mau ketemu bayi. Padahal aku maunya datang. Padahal bayi itu nggak keringat kan? Nggak berkeringat kan? Iya, tapi saya nggak suka saat itu karena saya lagi seneng-senengnya gitu, seneng-senengnya.
kan abis diajarin forehand, saya pengen gimana nih saya mukul forehandnya bagus atau enggak gitu kan. Saya kepengen backhand dua tangan saya tuh kenceng gitu mukulnya dulu gitu kan mikirnya. Lebih dulu diarahkan ke baseliner nggak, main di belakang? Betul, sebenarnya sih waktu pertama kali main saya baseline, tapi kan saya main bulu tangkis, jadi saya juga pasti volley-nya kan bagus. Karena kebanyakan yang hebat-hebat kayak atlet dunia itu seperti siapa? Yang terkenal dengan baseliner yang bagus tuh, Gabriela Sabatini ya, kemudian Martina Navratilova kan, itu kan memang biasanya dia bisa main di belakang, bisa main di depan. Ya, kalau Steffi Graf juga sama ganas ya. Iya. Nah, jadi memang dikuasai all round ya, kapan bisa semua. bertahan di line belakang, kemudian bisa menyerang di depan ya. Nah itu memang beberapa dulu figur-figur atlet luar biasa Indonesia punya. Dunia juga punya ya, jadi kita tidak kalah sebenarnya zaman itu kan, dulu zaman media langsung fokus jadi dulu artis. Makanya kan dulu artis, atlet sama ngetopnya lah itu istilahnya. Oke, kita akan lebih jauh ke pembinaan sekarang karena sebagai founder ya, founder ini tujuan dan maksudnya seperti apa, dan pemirsa kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, masih di Bukan Basa-Basi dengan Irawati Murid ya. Mbak Ira, kalau tadi sudah banyak yang bisa dilakukan dengan usia. Ini foto siapa nih kira-kira? Foto saya umur 19 tahun. Umur 19, kok manis ya? Dulu katanya saya paling cantik. Soalnya nggak ada yang manis lagi mungkin. Oke, usia 19 tahun ini masih ada dokumentasi Mbak Ira ini dengan adanya ini bisa dipasang di flyer ya, di spanduk untuk turnamen ini. Nah, sebetulnya apa yang jadi utamanya untuk melahirkan atlet-atlet dengan di organisasi founder ini dulu? Kira-kira apa yang berlaku di stressingnya dulu? Apa sering banyak kompetisinya? Atau Mbak Ira berinisiatif walaupun tak ada dana, tapi tetap komitmen dan konsisten seperti apa? Itu sebenarnya Pak, saya itu agak nekat-nekat dikit ya. Bukan sultan gitu, tapi dengan yang keadaan yang terbatas, tapi saya maksimalkan gitu ya. Karena saya melihat banyak sekali talent ya, anak-anak berbakat di Indonesia, tapi maaf aja kemampuan ekonominya sangat terbatas. Dan IMTC itu hadir, insya Allah banyaklah dari mereka yang telah kami bantu gitu ya, baik dari pendaftaran yang gratis, bahkan saya kalau saya tahu mereka nggak mampu gitu, transport saya bantu, bahkan hospitality gitu. Tapi yang benar-benar butuh banget ya. Yang penting mereka mau susah, misalnya satu kamar kayak sekarang bersepuluh yang cowok gitu kan, karena kemampuan Tante Ira yang terbatas gitu. Ada lagi selain yang talent yang bagus tapi mereka terbatas ekonomi, rata-rata justru di daerah, di luar daerah. Contohnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Itulah kenapa kami bikin pertandingan di Sumatera. Iya, jangan ke Jawa terus ya? Iya, karena di Jawa udah cukup banyak pertandingan. Dan anak-anak Sumatera atau anak Kalimantan atau anak Sulawesi maupun yang dari Indonesia Timur, kan ongkosnya berat gitu untuk datang ke Pulau Jawa. Dan itu mandiri biasanya? Apanya? Biasanya dananya mandiri ongkosnya? Mandiri. Waduh. Nah, yang saya harapkan itu, jadi pengurus-pengurus tenis ya, maksudnya yang di daerah-daerah, ada baiknya ya bikin program. Jadi programnya gini, mungkin mereka bikin pertandingan internal dulu. Dipilih pemain-pemain mereka yang terbaik ya, 1, 2, sampai 4 mungkin ya. Mereka kerjasama dengan BUMD, dengan pejabat setempat. Bikin program anak-anak ini untuk dikirim ya kan, ini kan udah terbaik di daerah, dikirim ke luar daerah untuk ikut pertandingan. Nah, disitulah pada saat dia ikut pertandingan, pertama tak ada juara tanpa kompetisi. Yang kedua, berarti kalau dia bertanding dia dapat poin. Poin ini buat peringkat nasional dia, gitu kan, buat peringkat nasional anak-anak ini, gitu. Jadi kalau daerah gitu ya, turut serta gitu ya dalam program seperti ini, insya Allah deh Indonesia tuh pemerataan akan terjadi dan akan banyak pemain bagus Indonesia. Terus di mana? Karena ada kepengurusan yang harus. Nah itulah Pak, maksud saya Pak, kalau jadi pengurus itu kalau nggak mau ngurusin ya kasih sama yang pada mau ngurus. Jangan cuma ngomong pengurus tapi nggak pernah bikin pertandingan. Jadi pengurus
nggak pernah tahu siapa pemain terbaik di daerahnya. Giliran udah ada yang juara, yang bagus, diambil sama daerah lain, mencak-mencak gitu. Padahal waktu ngurusinnya enggak, daerah lain ngambil dia, diperhatikan. Itu kan yang maksud saya nggak fair gitu. Tapi kalau anak-anak ini, anak-anak dari kecil ini dididik, otomatis lah kalau mereka diurusin sama pengdanya, diambil pengda lain, mereka nggak akan mau gitu. Jadi memang pengurus harus total ya. Harus totalitas. Pengurus itu harus mau berkorban. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak total susah kita untuk Betul, Pak. melahirkan daripada atlet yang diharapkan. Setuju. Nah kalau seperti tadi ya, ini kan founder ini ataupun juga organisasi ini adalah salah satu tujuannya untuk melahirkan atlet ya. Nah dari pemetaan yang sudah dilakukan di event-event ini apa sebenarnya yang dapat? Yang saya dapat adalah sekarang pemain-pemain dari Pulau Sumatera peringkatnya meningkat. Di nasional? Di nasional. Wow. Menurut kelompok umurnya masing-masing ya. Jadi di kelompok umur 10, bisa dilihat nanti. Kan ada websitenya, ada langsung bisa ngelihat kan PNP. Itu jelas gitu ya. Bukan cuman kata-kata, tapi nyata. Iya, bukan cuma kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Ini atlet yang betul-betul dari bawah, dibina, dilatih, dinaikin step by stepnya untuk tingkat nasional. Kejurnas kan gitu kan? Kejurnas. Nanti kalau udah kejurnas siap-siap untuk internasional. Betul, gitu. jadi kejuaraan nasional berbasis TDP yang diakui oleh PPPLT yang akan tertera di peringkat nasionalnya gitu. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan Mbak Ira untuk pemirsa kita yang nonton ini yang bisa menginspirasi sebagai seorang mantan atlet nasional yang tetap punya idealisme untuk menurunkan ilmu ke atlet-atlet mudanya. Oke, buat saya nih, buat anak-anak kita, para petenis Indonesia ya. Nggak ada kata nggak mungkin, karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jadi kita juga tahu ada kendala-kendalanya ya, seperti yang tadi gitu ya, faktor ekonomi, bisa faktor yang lainnya. Tapi yang nomor satu adalah ikhtiar maksimalnya dulu. Kalau soal hasil itu biar jadi hak prerogatif Allah. Jadi berjuang dulu, baru kita serahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa ya. Nah ini yang saya lihat kadang-kadang orang tua udah pada lemes gitu kan. Aduh Mbak, saya mau, ini saya karena di pertandingan, jadi saya benar-benar ngalamin gitu. Aduh Mbak, anak saya bagus, dan memang nyata. Ada yang peringkat 297, kemudian dia berkeluh kesah kepada saya mencari solusi. Nggak banyak kok solusinya ya, maksudnya sekemampuan saya pasti nggak banyak gitu. Dan sekarang dia peringkat 19. Dalam kurun waktu 3 bulan. Berapa ratus lewatnya? Lewatinya berapa ratus gitu. Jadi orang tua adalah pelatih yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi orang tua tidak boleh menyerah, orang tua harus selalu mendukung dan mensupport anak-anaknya. Iya, oke, luar biasa. Jadi peran orang tua begitu besar. Sangat besar. Kemudian baru di luarnya ada pelatihnya. Betul. Nah, pelatih itu yang tekniknya gitu kan. Baik, terima kasih Mbak Irawati Murid ya yang sudah berbincang-bincang dengan santai, berapi-api, karena seorang olahragawan itu biasanya ngomongnya semangat. Iya. Mau pagi, mau siang, mau malam, spiritnya muncul. Iya, ya, betul. apalagi kita melihat ingin menginspirasi orang-orang yang ingin menjadi atlet tenis di Indonesia khususnya. Dan terima kasih sekali lagi, insya Allah menginspirasi semua. Dan pemirsa, tak ada juara tanpa turnamen, betul ya? Betul. Jadi sekali lagi, tak ada juara tanpa turnamen. Jadi kalau atlet-atlet muda ingin menjadi juara, ikutilah turnamen. Disitulah kompetisi Anda untuk menunjukkan bahwa Anda adalah best of the best. Minimal terbaik dari yang terbaik yang ada di turnamen tersebut. Ya betul ya Mbak Ira. Betul Baik, sekali. terima kasih, dan saya Muhammad Ridwan mengakhiri jumpa kita. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bukan basa-basi.